Bab 020. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Raihan dari belakang. Raihan pun refleks memutar kepalanya melihat siapa yang ada di belakangnya. Lama lu. Kesal Raihan begitu tahu orang yang sedang dicarinya ternyata ada di belakangnya. Angga hanya tertawa tak menanggapi. Sifat Angga memang jauh berbeda dengan Roman. Dia lebih pendiam. Jika Raihan marah pun dia enggan meladeni, tidak seperti Roman yang malah akan semakin meledek Raihan. Sambil berjalan menuju mobil mereka terus berbincang. Kok bisa lu nggak tahu Rama buka restoran di sini, padahal dulu akrab? Angga bertanya, karena Ditya dan Rama dulu lumayan akrab. Lu udah tahu jawabannya, sahut Raihan. Dia sedang tidak ingin membahas Rama saat ini tapi dia justru harus mendatangi restorannya. Angga mengangguk mengerti karena dia tahu bagaimana hubungan Raihan dengan Rama sekarang semenjak Olive meninggalkan Raihan. Karena hampir semua teman Raihan dia mengenalnya apalagi Roman, saat masih tinggal di Jakarta mereka sering pergi bertiga apalagi saat SMA mereka satu kelas. Tapi gue nggak bisa antar kayaknya Ray, gue ada janji sama cewek gue, ujar Angga begitu mereka sudah duduk di dalam mobil. Santai, merasa lelah Raihan menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Sebelumnya dia sudah mencari tahu di mana restoran Rama berada. Dia berencana akan menjemput Naya di sana dan langsung membawanya pulang ke Jakarta. Otaknya sempat terpikir untuk sekalian honeymoon karena selama menikah dia belum pernah mengajak Naya honeymoon kemanapun. Tapi karena gengsinya lebih besar dia menepis pikiran yang menurutnya konyol itu. Angga mengarahkan mobilnya ke tempat dia bertemu kekasihnya. Jangan ngelakuin hal yang bakal rugiin diri lu sendiri, pesan Angga pada Raihan sambil turun dari mobil. Raihan turun dari bangku penumpang kemudian pindah duduk di belakang kemudi. Mendengar jawaban Raihan, Angga memijat keningnya. Kayaknya gue mesti ikut kalau jawaban lu begitu. Angga sudah bisa menebak apa yang bisa Raihan perbuat. Nggak usah. Udah gua mau jalan. Raihan segera menutup pintu dan meninggalkan Angga yang masih berdiri di tempatnya. Angga menggeleng kepalanya sebelum menemui kekasihnya. Raihan langsung menuju ke restoran. Dia sudah hafal daerah di Bali karena dulu sebelum menikah dia sering liburan ke tempat ini, sering menginap juga di rumah orang tua Angga yang tak lain adalah om dan tantenya. Tantenya adalah adik dari ibunya. Raihan memang sangat dekat dengan tantenya. Beberapa kali tantenya itu menyuruh dia mengajak Naya berlibur ke Bali dan menginap di rumahnya, tapi Raihan selalu menolak dengan alasan sibuk. Raihan menginjak gas semakin dalam. Dia tidak peduli dengan beberapa kendaraan yang hampir ditabraknya, tidak peduli juga sudah berapa mobil yang mengklaksonnya karena tiba-tiba menyalip. Akhirnya setelah drama kebut-kebutan di jalan raya Raihan sampai juga di restoran milik Tama. Dia gegas turun tidak memarkirkan mobilnya dengan benar, security yang menegurnya pun tidak dihiraukan. Dia dengan ringannya masuk ke dalam dan menghampiri seorang pelayan yang dilihatnya. Di mana Naya? Tanyanya tanpa berbasa-basi seraya matanya berkeliling mencari sosok Naya. Pelayan terlihat bingung pada Raihan dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Raihan. Di mana? Bentaknya membuat seluruh mata pengunjung dan pekerja di dalam restoran melihat padanya. Sontak pelayan wanita itu kaget mendengarnya. Mbak Naya sudah pulang, jawabnya gugup. Di mana alamatnya? Maaf Pak, kata Pak Rama tidak ada yang boleh memberitahukan tempat tinggal Mbak Naya. Sahut wanita itu pelan, seorang pelayan laki-laki menghampiri mereka, berusaha menenangkan Raihan agar tidak membuat keributan. Saya suaminya. Cepat katakan di mana Naya. Bentaknya lagi, tidak peduli dengan seluruh mata yang terus melihatnya, bahkan ada yang sampai berbisik-bisik. Ganteng sih tapi galak, ujar seorang cewek pada temannya yang duduk tepat di samping Raihan berdiri. Yang galak-galak gini yang menantang, temannya menimpali. Nggak denger lu? Tuh cowok udah punya istri lagi nyari istrinya tuh. Kalau cowoknya kayak gini sih gue rela jadi pelakor. Sahut wanita itu seraya tertawa yang membuat Raihan jengah mendengar obrolan mereka.
Bodoh amat kalaupun gue nggak galak juga belum tentu gue mau sama kalian, begitu isi hati Raihan. Mendengar jawaban Raihan, pelayan itu akhirnya memberitahukan alamat Naya pada Raihan. Tanpa pikir panjang Raihan langsung pergi menuju ke alamat yang telah didapatnya. Setelah Raihan pergi para pelayan bernapas lega. Itu suaminya Mbak Naya galak banget, takut gue, pelayan yang tadi dicecar oleh Raihan berbicara pada temannya. Nanti gimana ya kalau sampai Pak Arey ketemu sama suaminya Mbak Nay? Tahu gue nggak ikut campur. Sahut seorang pelayan seraya mengedikkan bahunya. Mereka malah membicarakan Naya yang tadi pulang diantar oleh Arey. Mereka bergidik ngeri gimana kalau sampai Raihan dan Arey bertemu, karena mereka tahu Arey menyukai Naya. Kok pintunya dikunci Pak? Naya kaget melihat Arey yang sudah mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di dalam saku celana. Arey menyeringai. Kita senang-senang dulu sebentar. Ujarnya seraya membuka kancing kemejanya satu persatu. Naya yang ketakutan segera berlari ke dalam kamar dan berniat menutup pintunya, tapi Arey sigap mengganjalnya dengan kaki kirinya. Lelaki itu mendorong pintu dengan mudah pintu terbuka, karena Naya yang bertubuh kecil tenaganya tidak imbang dengan tubuh Arey yang besar berotot. Mau kemana sayang? Kamu juga pasti bakal suka sama permainan aku. Arey mencopot kemejanya dan merangsek masuk mendekati Naya yang sudah benar-benar ketakutan di pojok kamar. Dia berusaha membuka jendela tapi Arey mengangkat tubuhnya dan menjatuhkannya di atas ranjang. Tolong! Teriakan Naya refleks membuat Arey langsung membekap mulut Naya dengan telapak tangannya. Nggak usah Muna, aku tahu kamu kesepian. Ujarnya sambil memeluk Naya dan menciumi bagian lehernya. Hihaemem. Naya berusaha teriak tapi hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia menggoyangkan kepalanya menghindari Arey. Arey melepaskan tangannya dari mulut Naya dan dengan cepat mencium bibirnya. Au! Arey berteriak karena Naya menggigit lidahnya. Plak, plak, plak. Dia menamparkan wanita itu berkali-kali. Sialan. Ngak tahu diuntung, mau dibikin enak malah ngegigit, makinya pada Naya yang masih berusaha menendang Arey tak menghiraukan rasa sakit di kedua pipinya. Gue paling gak suka ditolak. Bentaknya dan semakin beringas. Tolong jangan seperti ini Pak. Naya akhirnya tidak kuasa menahan isak tangisnya, dia menangis memohon agar Arey menghentikan perbuatannya. Naya yang merasa perlawanannya sia-sia hanya bisa merintih menahan sakit di pipinya seraya terus menangis berharap Arey sadar akan tindakan gilanya yang hendak memperkosa Naya. Mendengar tangisan Naya, membuat Arey malah semakin menuntut ingin dipuaskan. Tangannya menggerayangi tubuh bagian depan Naya yang bajunya sudah tersingkap. Arey membuka paksa baju Naya walaupun Naya masih terus menolak. Raihan. Di sela-sela tangisnya Naya menyebut nama suaminya. Dia sudah tidak sanggup melawan lagi, dia sudah pasrah meski rasanya dia sangat jijik merasakan bibir Arey terus bermain di tubuhnya. Tangan Arey beralih ke bagian bawah tubuh Naya mengelusnya perlahan berusaha membangkitkan Naya yang tetap diam tak bergeming. Naya memalingkan wajahnya seraya menggigit bibir berusaha tidak terpancing dengan perlakuan Arey. Naya kalut, dia tidak mau tubuhnya disentuh oleh laki-laki lain, dia hanya ingin Raihan lah satu-satunya yang bisa menyentuhnya. Tidak, teriak Naya begitu menyadari Arey sedang berusaha membuka celana panjangnya. Matanya terbelalak melihat Arey yang ternyata sudah melepaskan celana kerjanya dan kini hanya mengenakan boxer berwarna hitam. Sontak wanita itu berteriak ketakutan memanggil Raihan. Raihan yang baru saja akan mengetuk pintu. Berlari ke arah jendela rumah di sebelah kiri begitu mendengar Naya memanggil namanya. Matanya dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam kamar, karena gorden yang setengah terbuka. Darahnya mendidih begitu melihat istrinya sedang berusaha diperkosa oleh seorang pria, tangannya terkepal dengan beringas dia membuka pintu, begitu menyadari pintu terkunci dia langsung mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu. Bruug, bruug. Raihan menggunakan bahu kirinya untuk mendobrak pintu. Namun pintu belum juga terbuka,
dengan penuh kemarahan dia menendang pintu, 2 kali tendangan pintu pun terbuka. Raihan masuk dan langsung menuju kamar yang terbuka, matanya nyalang begitu mendapati Arei yang tengah melakukan perbuatan menjijikkan di tubuh istrinya. Dia langsung menerobos masuk dan menerjang Arei, menariknya yang tengah berada di atas istrinya. Naya kaget begitu menyadari siapa yang datang. Tapi kemudian Naya dengan cepat meraih selimut dan menutupi tubuhnya yang sudah setengah telanjang. Buaf! 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 Raihan memukuli Arei yang tidak sempat menghindar karena Raihan yang tiba-tiba saja masuk dan langsung menyerangnya. Arei mengerang kesakitan. Dia berusaha membalas serangan Raihan. Dia meninju tepat di dada Raihan dan wajahnya darah mengalir dari sudut bibir Raihan. Bukannya kesakitan Raihan malah semakin murka, dia langsung menduduki Arei dan terus memukuli wajahnya. Brengsek! Bentak Raihan. Gua nggak bakal biarin lu keluar hidup-hidup dari sini, setelah apa yang lu perbuat sama istri gua. Raihan bangun dan berjalan mengambil guci keramik besar yang ada di sudut ruangan, kembali berdiri melangkahi Arei yang hanya bisa melihat dengan matanya yang sudah menampakkan ketakutan. Raihan mengangkat guci tepat di atas kepala Arei, dia sudah bersiap menghantamkan guci di kepala Arei. Rayana, Naya yang sejak tadi hanya menangis di sudut ranjang berlari memeluk Raihan berusaha menghentikannya. Tidak, aku tidak ingin kamu jadi seorang pembunuh. Naya menggelengkan kepalanya, dia tidak rela jika Raihan harus dipenjara hanya karena dirinya, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Jangan, mohonnya pada Raihan yang kini sedang melihat padanya. Naya terisak tubuhnya bergetar seraya terus memeluk pinggang Raihan. Raihan melempar guci tepat di atas kepala Arei yang refleks memejamkan matanya. Pergi sebelum gua berubah pikiran. Ujarnya tajam pada Arei. Sorot matanya menunjukkan kemarahan, dadanya naik turun berusaha menahan amarahnya. Arei langsung bangkit meraih baju dan celananya. Dia berjalan keluar tapi kemudian berhenti di samping Raihan. Istri lu duluan yang mancing gua, kalau dia nggak mulai, mana mungkin gua berani, ujar Arei seraya tersenyum licik pada Naya yang terhentak tak percaya dengan apa yang diucapkan lelaki itu. Dia tidak percaya Arei bisa memfitnah dan memutarbalikkan fakta di depan Raihan. Arei tersenyum puas begitu melihat Raihan menepis tangan Naya yang sedari tadi memeluknya. Dengan wajah penuh darah Arei pergi meninggalkan Naya yang kakinya mendadak lemas dan terduduk di hadapan kaki Raihan. Aku tidak melakukan apapun Raihan, ujarnya sambil terus terisak. Raihan tidak bergeming sedikit pun. Dia menarik nafas, dia seakan kekurangan oksigen setelah mendengar perkataan Arei. Jadi kebebasan seperti ini yang kamu mau Naya? Ujarnya kemudian. Di bawahnya Naya menangis dan menggelengkan kepalanya. Raihan melihat Naya yang masih duduk di lantai dengan hanya menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Kamu dengar apa yang dikatakan laki-laki itu tadi? Kamu dengar? Kamu yang menggodanya Naya. Teriak Raihan, dia melampiaskan amarahnya dengan meninju dinding di sampingnya. Arggg. Buk, buk. Dia bohong. Ruanti berkata sambil menangis terseduh. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Tidak akan mengkhianatiku katamu. Raihan bertanya dengan nada sinis. Berkali-kali pergi meninggalkanku, apa menurutmu itu bukan sebuah pengkhianatan? Naya mengangkat wajahnya melihat Raihan yang juga tengah melihat padanya. Naya terhenyak mendengar perkataan Raihan yang sekarang menyudutkannya. Bangun! Bangun! Raihan membentak Naya yang masih tidak mau bangun dari lantai. Bangun! Raihan membentak sampai suaranya menggema di dalam kamar. Naya tersentak dan segera bangun. Dia ketakutan setengah mati sampai kakinya bergetar, wajahnya tertunduk menatap lantai, tangannya meremas selimut yang sejak tadi dia pakai. Lihat aku, ujar Raihan pada Naya yang terus menunduk tak berani menatapnya. Lihat aku. Raihan terus saja mengulang kata-katanya karena sejak tadi Naya seperti orang tuli yang tidak mau mendengarnya. Nayai. Raihan hampir kehilangan kesabarannya.
Perlahan Naya mengangkat wajahnya memberanikan diri melihat mata Raihan yang tangannya kini mengangkat dagu Naya. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak datang? Kamu akan pasrah kemudian menikmatinya. Raihan memicingkan matanya menatap Naya, sejurus kemudian dia tersentak kaget begitu melihat wajah istrinya itu. Dia memukulmu? Tanya Raihan seraya terus memperhatikan kedua pipi Naya yang kebiruan dan darah di sudut kiri bibirnya. Dia baru sadar bahwa Arey memukuli wajah istrinya. Naya mengangguk lemah. Bajingan, aku akan membunuhnya. Raihan ingin melangkah pergi, tapi Naya menahannya. Jangan lakukan apapun Raihan, kumohon. Lirih Naya menghibah tangannya memegang lengan Raihan, dia tidak membiarkan Raihan melakukan hal yang akan menghancurkan hidupnya nanti. Kamu masih terus membelanya. Raihan berkata dingin. Aku tidak membelanya. Aku hanya takut. Naya kembali menunduk tidak meneruskan ucapannya. Takut apa? Takut tidak akan bertemu lagi dengan dia jika aku membunuhnya. Hah? Naya menggeleng cepat masih terdengar suara tangisnya. Aku takut kamu di penjara Raihan. Naya merangsek memeluk Raihan wajahnya dibenamkan di dada suaminya dengan suara tangisnya semakin kencang. Aku takut Raihan, aku takut. Hiks. Hiks. Melihat Naya yang terus menangis di dadanya membuat Raihan tersentuh dia mendadak yakin Naya tidak akan melakukan apa yang tadi dikatakan Arey. Sudah diam. Raihan meminta Naya menghentikan tangisnya, kedua tangannya masih tetap terkepal di kiri kanan, dia tidak berusaha menenangkan Naya dengan mengusap punggungnya hanya mulutnya yang terus meminta Naya untuk diam. Tubuhnya memang tidak menolak dipeluk tapi tangannya menolak untuk membalas pelukan Naya. Sadar Raihan tidak membalas pelukannya, Naya segera melepaskan tangannya dari pinggang Raihan dan menjauhkan wajahnya dari dada bidang suaminya. Jika dia tidak memperdulikanku kenapa dia datang menolongku seperti seorang pahlawan yang datang menyelamatkan wanita yang begitu dicintainya. Naya membatin hatinya teriris sakit dengan sikap sang suami. Raihan menyadari apa yang ada di kepala Naya saat ini. Aku tidak akan menyentuhmu selama masih ada jejak pria lain di tubuhmu, muak rasanya melihat dia melakukan perbuatan gila pada dirimu. Bersihkan sekarang, perintah Raihan. Naya kaget mendengar Raihan, di saat seperti ini bisa-bisanya dia mengingatkan kembali kejadian yang hampir merenggut kehormatannya. Raihan mengintimidasi Naya dengan sorot matanya yang menusuk. Naya, panggilan Raihan menandakan bahwa dia meminta Naya segera membersihkan tubuhnya. Dia kesal karena Naya malah terus menunduk tanpa berniat beranjak ke kamar mandi. Kamu ingin aku yang membersihkannya? Raihan berkata, dari kalimatnya terdengar serius tapi juga seperti sedang bercanda. Tapi kemudian dia mengangkat tubuh Naya yang kaget dan meronta minta diturunkan. Aku bisa sendiri, ujar Naya. Dia tidak menyangka Raihan mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Raihan menurunkan Naya di lantai kamar mandi. Bersihkan semuanya. Raihan menunjuk leher Naya yang sudah banyak tanda merah di sana. Jangan keluar sebelum semuanya hilang. Tekan Raihan sebelum akhirnya melangkah keluar meninggalkan Naya yang kini berpikir bagaimana caranya membersihkan tanda merah yang dimaksud Raihan dengan cepat. Karena tidak akan hilang walaupun Naya menggosoknya dengan kencang. Naya menarik napas panjang seraya menatap cermin di depannya dan melepaskan selimut yang membungkus tubuhnya. Naya menyalakan shower dan kembali menangis, dia juga membayangkan bagaimana jika tadi Raihan tidak datang menolongnya mungkin sekarang dia akan menyesali kebodohannya. Dia menyesal telah meninggalkan Raihan. Seharusnya sebagai seorang istri dia bisa bersabar menunggu dan membantu Raihan berubah, tapi dia justru memilih pergi meninggalkan suaminya. Naya merasa berdosa pada Raihan karena pergi dari rumah tanpa seizin suaminya itu. Di luar Raihan tengah duduk di tepi ranjang kedua tangan menangkup kepalanya, pikirannya entah pergi kemana. Raihan mengangkat kepalanya begitu mendengar suara dering HP yang bukan berasal dari HP-nya. Matanya mengikuti arah suara, dilihatnya ponsel Naya di atas meja rias membuat lelaki Otu bangun dan mengambilnya.
Nama Rama yang tertera di layar HP tanpa berpikir Raihan menjawab panggilan dari Rama. Dia ingin tahu apa yang akan dibicarakan. Rama menelepon Naya malam-malam begini. Halo Naya, terdengar suara Rama di seberang HP. Raihan mendengarkannya. Naya, kamu nggak apa-apa kan? Aku telepon dari tadi tapi kamu nggak jawab-jawab, aku khawatir.